Apa yang terjadi? Apa yang terjadi padanya? Pada saat itu, Dewi telah melupakan semua kebenciannya dan hanya ingin mengetahui situasi Lorenzo. Terkena racun mematikan dari keluarga Wellens. Jasper menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, "Kami telah mencari tim dokter yang paling hebat untuk mengobatinya. Tapi setelah perawatan selama lebih dari sebulan, kondisinya tidak membaik sama sekali. Jeb sudah naik gunung untuk mengundang tabib Hansen, tapi dia telah pergi. Kami benar-benar tidak ada cara lain, hanya bisa kemari untuk memohon pada Anda." Saat dia mengatakan itu, Jasper berlutut dengan satu kaki dan memohon dengan rendah hati, "Aku mohon Nona Dewi untuk membantu kami. Keluarga Moore pasti akan mengingat kebaikan ini. Mohon Nona Dewi untuk membantu kami." Semua pengawal berlutut dan memohon. Melihat pemandangan ini, hati Dewi seketika melunak. Sepertinya Lorenzo benar-benar diambang kematian. Kalau dia tidak bertindak, maka dia pasti akan mati. Namun kalau dia kembali, mungkin akan kembali terjerat lagi dalam konflik mereka. Dia sudah dengan susah payah melepaskan diri dari masa lalunya dan mulai hidup yang baru. Dia tidak ingin hidup dalam ketakutan dan saling mencelakai. Apalagi sekarang dia sudah jadi seorang ibu dan punya anak. Dia lebih menginginkan kestabilan dan ketenangan. Tapi apa dia benar-benar akan diam saja? Sepertinya tidak bisa. "Nona Dewi, Anda pernah mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Anda adalah seorang dokter yang menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Tuhan memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Anda. Dia sekarang berada dalam kesulitan. Mohon Anda jangan mengabaikannya." Jasper sepertinya melihat kegelisahan Dewi dan buru-buru memohon saat momennya masih ada. "Aku..." Dewi kembali bimbang. Pada saat itu, Brandon mendengar keributan di luar, jadi dia bergegas untuk memeriksa. Dia ingin menghentikan Dewi. Mereka susah payah berhasil menjauhkan diri dari masa lalu dan mulai hidup yang baru. Kalau mereka kembali datang, maka mereka akan terjerat lagi. Tapi pada saat ini tiba-tiba terdengar tangisan anak-anak. Brandon terkejut dan segera menutup pintu, kemudian memberi isyarat pada nenek agar dia menggendong anak-anak masuk, sehingga orang di luar tidak dapat mendengarnya. Kalau sampai orang-orang keluarga Moore tahu bahwa Dewi telah melahirkan anak Lorenzo, mereka pasti akan datang dan merebutnya. Di luar, Dewi mendengar pergerakan di dalam rumah dan ingin Jasper dan yang lainnya segera pergi. Kalau tidak akan repot kalau mereka menyadari keberadaan anak-anak. Jadi dia buru-buru berkata, "Kalian pergi dulu saja, biar aku memikirkannya." "Kalau Nona Dewi tidak setuju, kami akan terus berlutut di sini." Jasper dan yang lainnya masih berlutut di depan pintu, tidak menunjukkan niat untuk bangun. "Kalian..." Dewi terdiam. Orang-orang ini sangat sulit untuk dihadapi, tapi dia justru tidak bisa mengusir mereka pergi. Kalau begini terus akan merepotkan kalau mereka melihat anak-anak. "Nona Dewi, Tuhan pernah mengatakan bahwa Anda kembali kali ini untuk menyelamatkan nyawa. Setelah selesai, kalau Anda bersedia untuk tinggal di keluarga Moore, tentu merupakan hal yang baik. Tapi kalau Anda ingin pergi, aku pasti akan mengantarmu kembali. Pasti tidak akan memaksamu melakukan apapun." Jasper masih memohon dengan getir. "Lorenzo yang mengatakannya?" Dewi bertanya dengan heran. "Dia bukannya sudah jatuh sakit, masih bisa berbicara?" Jasper tertegun sejenak, matanya berkedip dan kemudian dengan cepat dia sudah kembali tenang. "Iya, Tuhan mengatakannya
sebelum dia jatuh sakit. Mendengar perkataannya, hati Dewi terasa sakit. Lorenzo yang selalu bersikap kuat dan tidak pernah memohon pada orang lain, sekarang malah memohon padanya dengan rendah hati. Mungkin keinginan untuk bertahan hidup yang membuatnya melepas harga dirinya. Mungkin dia ingin melihatnya untuk terakhir kali sebelum dia meninggal. Bagaimanapun juga karena dia sudah membuat janji itu, kalau begitu dia bantu dia sekali lagi saja. Setelah berpikir demikian, Dewi berkata, "Aku mau langsung kembali, selesai mengobatinya. Tidak boleh ada penundaan. Apa kamu bisa menjaminnya?" "Iya, aku jamin, pasti." Jasper buru-buru berkata, "Aku menggunakan namaku untuk menjamin bahwa Anda dapat pergi kemanapun yang Anda inginkan selesai pengobatan. Aku secara pribadi akan mengantarmu." "Oke, kalian turun gunung dulu. Selesai aku mengatur segalanya, aku akan ke sana," perintah Dewi. "Baik." Jasper telah mendapat janji dari Dewi, jadi dia segera membawa yang lainnya menuruni gunung. Melihat mobil mereka pergi, barulah Dewi menghela nafas lega. Dia menutup pintu halaman dan masuk kembali ke dalam rumah. "Sudah pergi semua?" Brandon bertanya dengan tergesa-gesa. "Sudah." Dewi memandangi anak-anaknya yang berada di tempat tidur, ekspresinya menjadi suram. Anak-anak baru berusia 3 bulan, kondisi kesehatan mereka juga tidak baik. Kalau dia pergi begitu saja, bagaimana dengan anak-anak? "Kamu tidak menyetujui permohonan mereka, kan?" Brandon mengerutkan kening memandangnya. "Aku tidak ingin, tapi aku tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa." Dewi menghela nafas. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah dari anak-anak." "Itu benar juga." Brandon bisa memahaminya. "Tapi, kalau kamu pergi, bagaimana dengan anak-anak? Kalau tidak, minta mereka bawa Lorenzo ke sini untuk mengobatinya." "Tidak bisa." Dewi dengan tegas menolak. "Kalau membawanya ke sini, akan lebih repot lagi. Nanti musuh-musuhnya akan mencari ke sini." "Benar juga." Brandon mengangguk. "Aku akan pergi melihatnya dan kembali secepat mungkin." Dewi menatapi anak-anak dengan pandangan yang enggan. "Lagi pula, anak-anak juga tidak minum ASI, jadi kalian juga bisa merawat mereka." "Aku ikut." Brandon masih ingin seperti dulu berkata dia akan ikut bersamanya, tapi ketika dia memikirkan anak-anak, dia mengubah kata-katanya lagi. "Baiklah, aku harus tinggal dan merawat anak-anak." "Iya." Dewi mencium anak-anak dengan lembut. "Untungnya, kondisi mereka sekarang sudah baik-baik saja. Aku telah meninggalkan beberapa obat umum di rumah. Kalau mereka pilek, demam, diare, atau yang lainnya, kamu bisa memberikan mereka obat. Kalau ada masalah besar, hubungi saja aku. Aku akan segera kembali." "Aku tahu." Brandon mengangguk. "Karena kamu telah memutuskan untuk pergi, cepatlah kembali. Jangan khawatir, ada aku di rumah." "Oke." Dewi mengemas kotak obat dan tas jarum dan memeluk anak-anak satu persatu. "Aku pergi ya. Urusan rumah aku serahkan padamu." "Tenang saja." Brandon memandangnya dengan cemas dan mengingatkan, "Saat kamu di sana, jangan membuat masalah ya. Segera pulang setelah kamu sudah menyelamatkannya." "Iya." Dewi menepuk pundak Brandon dan pergi dengan tergesa-gesa. "Dewi, tunggu sebentar." Nenek pengasuh mengejarnya keluar dan menyerahkan sekantong makanan padanya. "Kamu belum makan malam. Butuh 2 jam untuk turun gunung. Jangan sampai kelaparan." "Terima kasih, Nek."
Dewi memeluknya dan segera pergi. Pada jarak 1 kilometer dari halaman rumah, dia menemukan Jasper di pinggir jalan dengan sebuah mobil kosong terparkir di sampingnya. Dapat dilihat bahwa yang lainnya telah turun gunung, hanya Jasper yang menunggunya di sana. Tidak mudah untuk turun gunung, jadi aku menunggumu di sini. Aku tidak ada maksud lain. Jasper membuka pintu mobil dan dengan hormat mempersilakannya untuk masuk ke dalam mobil. Dewi masuk ke dalam mobil dan melihat rumah kayu di belakangnya dari kaca spion. Dirinya merasa sedikit khawatir. Aku telah mengutus Weso dan yang lainnya untuk melindungi mereka secara diam-diam. Jangan khawatir. Jasper dapat melihat kekhawatirannya. Selama pengobatan, tidak akan terjadi apa-apa pada Tuan Brandon dan anakmu. Kamu tahu soal anak-anak? Dewi membuka matanya lebar-lebar karena kaget. Meskipun kami merahasiakan kehamilanmu dari Tuan, tapi kami semua mengetahuinya. Jasper merasa sangat bersalah. Mengenai hal ini, aku harus minta maaf padamu. Tidak perlu minta maaf, ada baiknya juga merahasiakannya dari dia. Dewi berkata dengan ringan, supaya dia tidak datang merebut anak dariku. Anda telah bekerja keras selama setahun ini, Jasper berkata dengan penuh rasa bersalah. Sebenarnya aku sudah berkali-kali ingin memberitahu Tuan mengenai anak dalam kandunganmu, tapi selama Presiden masih menjabat, maka grup MOR tetap tidak akan stabil. Kalau Tuan memiliki kelemahan, maka akan rentan terhadap bahaya. Jadi setelah aku pikirkan berulang kali, aku pikir lebih baik menunggu sampai kondisi grup MOR sudah stabil. Tapi aku tidak menyangka, tiba-tiba. Berkata sampai di sana, Jasper tertegun dan tidak melanjutkan perkataannya. Pemikiranmu benar, Dewi berkata dengan penuh terima kasih. Kalau dia tahu aku hamil, mungkin saat itu dia tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Akan lebih menyakitkan bagiku untuk terus tinggal di kediaman MOR. Dia juga tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Aku juga berpikir begitu pada saat itu. Jasper memandangnya dengan lemah. Itu sebabnya aku tidak mengatakan apa-apa. Aku masih khawatir Anda akan menyalahkanku. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Aku malah sangat berterima kasih. Dewi segera memperingatkannya. Sebelumnya, kamu tidak mengatakannya. Sekarang juga jangan memberitahunya. Ada baiknya, anak-anak hidup bersamaku. Hidup kami tenang dan stabil. Tidak banyak konflik dan perseteruan. Kelak ketika grup MOR sudah stabil dan Tuan telah mengendalikan situasi secara keseluruhan, tetap harus menjemputmu dan anak kembali. Jasper berkata, perasaan Tuan padamu masih sama seperti dulu, tidak pernah berubah. Aku tidak mengharapkannya. Dewi mengalihkan pandangannya. Kami berempat, ibu dan anak, menjalani hidup yang santai dan bebas, juga bagus. 4 orang. Jasper tertegun sejenak lalu bertanya dengan penuh semangat. Anak kembar 3? Iya. Saat memikirkan anak-anak, Dewi secara tidak sadar juga menjadi lembut. 3 anak perempuan, sangat imut. Baguslah, keluarga MOR kelak memiliki penerus. Jasper sangat senang. Cih, bukankah keluarga MOR kalian hanya mewariskannya pada anak laki-laki, tidak mewariskan pada anak perempuan? Dewi berkata dengan dingin. Dulu aku dengar dari Bibi Nola bahwa hak penerus keluarga MOR hanya diberikan pada anak laki-laki.
Itu karena anak perempuan di keluarga Moore semua adalah putri yang hidup bebas tanpa rasa khawatir. Tidak perlu menanggung beban keluarga. Jasper menjelaskan. Benar juga. Dewi pikir-pikir ada benarnya juga. Hak penerus keluarga Moore benar-benar tidak ada bagusnya sama sekali. Selain kaya, tidak ada apa-apanya. Masih harus hidup dalam kesulitan setiap saat, membahayakan nyawa saja. Iya. Ngomong-ngomong, bagaimana Lorenzo bisa diracuni? Siapa yang meracuninya? Jenis racun apa? Bagaimana keadaannya sekarang? Keadaannya sangat serius. Orang yang meracuninya adalah Devina dari keluarga Wellens. Dikatakan bahwa racun tersebut berasal dari organisasi Dark Knight. Sekali masuk ke dalam darah, efeknya akan sangat mematikan. Intinya sekarang kondisinya sedang sekarat. Berkali-kali hampir saja kehilangan nyawa. Tim medislah yang secara paksa mempertahankan nyawanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Putriku belum melihat ayahnya. Orangnya sudah mau tiada. Dewi langsung panik setelah mendengarnya. Kenapa kamu mengemudi begitu lambat? Berkendaralah lebih cepat. Baik. Minggir, biar aku saja. Dewi mendorong Jasper dan mengambil alih setir. Kendaraan off-road berwarna hitam itu melesat pergi seperti embusan angin. Sehari kemudian, Dewi kembali ke kota Snowy. Saat dia turun dari pesawat, Jeb sudah menunggu di sana. Mereka masuk ke mobil dan bergegas menuju ke kediaman Moore. Kembali ke rumah, Nola dan yang lainnya sedang menunggu di pintu depan. Ketika mereka melihat Dewi, mereka segera mengerumuninya. Satu-satu menyeka air mata dan mengungkapkan rasa rindu mereka. Dewi menyapa mereka sekilas dan bergegas ke ruang medis. Jeb berkata bahwa pasien diatur di gedung medis miliknya sebelumnya, jadi dia segera bergegas tanpa berpikir. Sampai di luar bangsal, jantung Dewi hampir berhenti berdetak melihat orang yang berbaring di atas tempat tidur tanpa pergerakan sama sekali. Dengan jarum dan selang yang dipasangkan di sekujur tubuhnya, juga kepalanya yang ditutupi oleh masker oksigen, air mata Dewi mengalir keluar. Mendengar nasihat dari Kelly, Dewi berganti pakaian ke pakaian khusus isolasi kuman dan berjalan masuk dengan hati-hati. Dia menangis sambil berteriak, Lorenzo! Sebelum dia selesai berbicara, dia tercengang. Yang berbaring di sana bukanlah Lorenzo. Tubuh yang kecil dan lemah ini jelas-jelas adalah seorang perempuan. Mata Dewi membelalak kaget, dirinya tercengang sebelum dia sadar kembali. Sepasang lengan yang dikenalnya memeluknya dari belakang dan suara lembut terdengar dari belakangnya. Ternyata kamu bisa mengkhawatirkanku juga. Dewi terkejut dan melihat ke belakang. Wajah tampan ini meski jauh lebih kurus dengan rongga mata cekung, tapi masih saja begitu familiar. Bukankah ini Lorenzo, orang yang dia cinta dan juga benci? Lorenzo! Dewi berteriak dengan heran. Kamu tidak sakit? Aku sakit karena rindu. Wajah Lorenzo tampak sedih tapi juga terlihat tulus. Kamu? Dewi sangat marah sehingga dia memukul dadanya. Beraninya kamu berbohong padaku. Mati saja kamu. Sambil mengatakannya itu, dia mendorongnya dengan marah dan hendak pergi dari sana. Nah, kakak-kakak masih ingat kan di cerita yang waktu di pernikahan Daniel dan Tracy akhirnya batal menikah dan dikirim ke Chiang Mai. Tetapi di Chiang Mai dia diserang oleh Linda dan dia hampir meninggal, tetapi diselamatkan oleh seseorang. Nah, inilah ceritanya sampai di sini ya, kembali ke sini.
Dia diselamatkan oleh Lorenzo dan dibawa di kediaman keluarga Moore dan akhirnya diobati oleh Dewi ini. Oke, ceritanya kita lanjut lagi ya.